Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang masalah XAU ya kemarin. Kemarin di sini bisa dilihat hari Kamis XAU naik tinggi sampai ke sini ya, dari sini sampai ke sini. Nah, kalau teman-teman pakai indikator teknikal ya. Kalau pakai indikator teknikal baik itu RSI maupun pakai stokastik itu pasti dia berada di overbought teman-teman. Di overbought sini itu sudah overbought ya, jenuh untuk membeli ya. Saya udah dikasih tahu sama guru saya, hati-hati ya, XAU masih dominan bayarnya. Dan terbukti hari ini masih kuat nanjak segini tingginya. Masih kuat naik segitu tingginya. Bayangkan kalau kemarin sell di sini atau hari ini pagi sell di sini, maka udah rugi berapa ini? Banyak banget ya. Nah ini karena trik ini akurat, maka saya putuskan untuk belajar ya. Ternyata nggak murah teman-teman, hampir setengah juta itu bayarnya cuma baca data kayak gini aja itu ya, lumayan mahal teman-teman. Nah ini tak pakai di sini ini. Nah, ini tadi kan dia sempat sini ya, ini udah sampai 370-an ya, 370-an poin ya, nggak saya close. Kenapa nggak saya close? Karena saya tahu ini sellernya masih dominan. Jadi saya tunggu sampai dia turun lagi, karena saya yakin dia akan turun lagi, dan SL-nya saya naikkan ke harga open, biar nanti kalau dia balik yang kebaca nggak rezeki gitu ya. Tapi dari secara data ini masih banyak sellernya dan dia masih bisa turun lagi menurut saya. Jadi saya nggak close. Ini kalau saya nggak pakai data buyer dan seller, ini udah saya close teman-teman. Udah dapat segini, udah dapat 100 berapa ini ya, udah saya close, beneran saya close. Tapi ketika saya melihat data dan ternyata seller masih mendominasi, nggak perlu pusing teman-teman, cuma baca data gini aja. Kalau udah paham udah tahu mana yang banyak antara seller atau buyer. Dan ini itu bisa menurut saya ya bisa menentukan ya, karena kalau dia bayarnya banyak maka dia akan naik, sellernya sedikit maka dia akan turun, seperti itu teman-teman. Kemungkinannya kan seperti itu. Ilmu ini bisa dipadukan dengan macam-macam. Mau pakai MA bisa, mau pakai support resisten bisa. Misalnya pakai support resisten ya, misalkan sampai sini di support sini, nanti dicek bagaimana bagaimana seller bayarnya, apakah bayarnya masih dominan. Kalau bayarnya dominan otomatis dia akan mantul, tapi kalau sellernya yang dominan maka dia akan break support ini ya, seperti itu. Apalagi kalau dipadukan sama algoritma, wah itu ya bisa juga dipadukan dengan itu ya. Jadi ini tuh ilmu untuk melengkapi dan untuk membaca data. Kemungkinan juga ini juga bisa digunakan untuk fundamental teman-teman ya. Ada fundamental apa gitu, jadi bisa langsung kedetek di sini. Enak teman-teman ini kalau paham ini. Jadi profit kita itu bisa semakin maksimal menurut saya. Ini baru saya coba ini tadi kan, terus terang ya, tadi kan saya coba di Euro USD ya. Sell ini kan tadi saya melawan arah Euro USD. Ini mana Euro USD? Nah, lihat hari ini. Euro USD di M15. Nah, kan ini. Euro USD M15 itu kan tadi kan saya open sell di sini ya. Kenapa saya sell di sini? Karena menurut buku Trendmaster itu kan kalau dia break di sini kan, break support terdekat kan dia akan turun kan. Nah, ternyata dia naik ya, saya melawan arah ini. Padahal saya tahu bahwasanya buyer itu
tinggi tadi siang itu, biar itu tinggi tadi siang ya, 1:5. Nah terus sekarang terbukti kan trennya naik beneran, saya loss segini. Untung saya sabotasi kan, ini untuk coba-coba aja bagaimana. Kalau saya tadi mengikuti ini bayar seller ya saya udah profit lumayan tadi ya, dari mana tadi, nah dari sini kan, dari sini langsung ke sini udah lumayan pojok sini ya. Nah ini enggak tak apa-apain dia turun, karena ini yang menurut saya dia akan turun AUDCPY ini, karena seller masih dominan. Jadi di sini saya pede untuk hold itu ya karena saya punya data ini. Nah ilmu ini itu kita bisa yakin apakah kita akan cut atau kita akan hold atau tahan. Kalau kita tahan atau hold ya kita harus amankan posisi kan gitu, seperti ini yang saya lakukan ya teman-teman, seperti itu. Ini hanya sebagai informasi saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di lain kesempatan.